di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas saya mengenai manajemen ASN. Yang pertama, apa yang saudara ketahui tentang perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia? Perubahan dasar dalam manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan dari pendekatan personal administration, yaitu perubahan yang hanya berupa pencatatan administratif pegawai menjadi human resource management, yaitu perubahan yang menganggap ASN sebagai sumber daya manusia dan sebagai aset negara yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Yang kedua, perubahan dari pendekatan closed career system, yaitu perubahan yang sangat berorientasi kepada senioritas, lama bekerja, dan kepangkatan menjadi open career system, yaitu perubahan yang mengedepankan kompetensi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. 2. Apa yang dimaksud dengan merit system dan bagaimana menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit adalah sistem di mana rekrutmen dan promosi pegawai dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas kompetensi, kualifikasi kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, kondisi kecatatan, ataupun dikarenakan oleh koneksi politik. Sistem merit merupakan lawan dari spoil system, yaitu sistem di mana jabatan yang pemerintahan diisi oleh teman-teman, keluarga, atau pendukung partai yang berkuasa. Bagaimana cara menerapkan merit system dalam pengelolaan ASN? Cara menerapkan merit system dalam pengelolaan ASN adalah dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM harus dilakukan dengan melihat pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak berdasarkan pertimbangan subjektif seperti afiliasi hukum, politik, etnis, dan gender. Objektivitas dilaksanakan pada semua tahapan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diterapkannya sistem merit tersebut dalam manajemen ASN, maka akan tercipta suatu birokrasi pemerintah yang benar-benar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dan tercipta ASN yang profesional. 3. Berikan gagasan saudara untuk meningkatkan peran serta dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Meningkatkan peran serta dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah ASN senantiasa taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Selain itu, ASN harus senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN seperti senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan. ASN juga harus senantiasa bersifat netral dalam segala hal agar tidak terjadi perpecahan golongan yang dapat menjadi pemicu rusaknya kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah salah satunya berbunyi, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Bagaimana penilaian saudara tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi di tempat saudara bekerja? Berikan contoh konkretnya. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki dan diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Di lingkungan pekerjaan kita sering sekali ditemukan konflik kinerja, konflik kepentingan terjadi. Salah satunya
Contoh konflik kepentingan di tempat kerja adalah dengan penggunaan dana BOK yang tidak tepat sasaran dan tidak maksimal dalam penggunaannya, seperti memasukkan rancangan kerja dalam BOK tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan, namun dananya tetap diklaim untuk kepentingan sendiri. 5. Apa gagasan saudara supaya ASN terhindar dari konflik kepentingan tersebut? Sebagai seorang ASN, hendaknya kita memiliki akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan memiliki komitmen yang sesuai dengan nilai-nilai dasar seorang ASN, maka kita bertanggung jawab dalam melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita akan menanamkan sikap cinta tanah air melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga etika pelayanan dengan meningkatkan mutu pelayanan kita tersebut sehingga kita menjadi pribadi ASN yang komit dan terhindar dari konflik kepentingan itu sendiri dan bebas korupsi.